Cek. Oke, sebentar lagi kita akan segera memulai kegiatan hari ini. Jadi silakan yang belum dibuka kameranya dibuka terlebih dahulu ya. Ada Teteh Almira Hasna, kemudian ada Teteh Sasmin. Silakan dibuka dulu kameranya dan Ara Panji sepertinya backgroundnya apa ya namanya menutupi. Nah udah. Kemudian Mario, selamat datang, selamat bergabung. Langsung dibuka kameranya ya. Sip. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teteh Hasna juga belum dibuka kameranya, tolong dibuka dulu ya. Arka. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita sudah memasuki awal bulan nih ya, di bulan Maret, di hari Senin ya. Masya Allah, berarti semangatnya awal bulan baru, semangat juga harus baru ya. Oke, ini yang masih belum dibuka, dibuka dulu ya. Kita akan segera memulai pembiasaan pagi. Dan yang belum ada namanya tapi tidak nampak orangnya, ya segera untuk duduk di depan Zoom-nya. Oke. Saya absen dulu ya, yang sudah hadir jam detik ini. Ada Teteh Hasna Naura, ada Axel, tapi Axelnya kemana ya? Jadi membelah ada dua tuh, lebih kecil. Aksennya kemana ya? Terus ada Ayang, ada Jasmine, ada Ustadz Gilang, ada Adinda Kesya, ada Arfa, ada Panji, ada Elka, Mario, Sasmin, Arka, Sultan, Keira, dibuka dulu kameranya, Almira Hasna, kemudian ini siapa? Muhammad siapa? Tarek. Ya, ada Tarek. Alhamdulillah ya sudah bergabung. Terima kasih ya Tarek sudah hadir tepat waktu. Ya ada Aga juga, ada Teteh Almira. Ya, Teteh Almira mungkin sedang ini ya, apa namanya gangguan. Ada gangguan kameranya tidak bisa nyala. Enggak apa-apa. Oke. Coba Ustazah lihat nih hari ini sepertinya seger-seger ya. Nah, udah pada gerak-gerak kayaknya nih. Udah nggak sabar nih. Pengen ditanya semangatnya seberapa besar ya. Oke. Anak-anak kelas 4A, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Rahmat. Hatiku, jiwaku, imanku, fresh. Ya, oh, Masya Allah, Tete Jasmine semangat sekali. Tete Sasmin juga semangat. Gitu ya. gitu ya. Saking semangatnya, good ya. Oke, berarti semuanya sehat-sehat ya, Alhamdulillah. Nah, sekarang untuk mengawali kegiatan kita supaya lebih berkah seperti biasa ya kita selamat datang. Assalamualaikum Teteh Khadijah ya sudah bergabung. Kita langsung berdoa ya pembiasaan pagi. Karena semuanya sudah sepertinya ya, jadi kita ulangi lagi dari absen terakhir ya, karena waktu itu kan pembukaan absen pertama, kemudian penutupan absen terakhir. Sekarang kita balik ya. Pembukaan kita ganti dari absen paling terakhir. Sultan berarti sudah ada ya. Sip, silakan Sultan. Ayo, boleh di-unmute. Assalamualaikum, Sultan. Waalaikumsalam. Nah, sip. Suaranya terdengar jelas ya. Oke, boleh pimpin teman-temannya berdoa. Istiadah dan Siap. sikap berdoa. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu aku ridho billahi pada Allah Rabba Rabbu wa bil islami dan Islam itu dina agamaku wa bi Muhammadin dan Muhammad itu nabi ya nabiku wa rasulah dan rasulku. Rabbi ya Allah zidni tambahkan aku ilman ilmu warzuqni dan rizki fahman kefahaman syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu aku berlindung billahi pada Allah min dari asyaitoni syaitan ar-rajim yang terkutuk. Bismi dengan nama Allahi Allah ar-Rahmani yang maha pengasih ar-Rahimi maha penyayang. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbi yang memelihara al-alamin semesta alam ar-Rahmani yang maha pengasih ar-Rahimi maha penyayang Maliki yang merajai yaumi hari ini pembalas Iyaka hanya padamu na'budu kami menyembah wa iyyaka dan hanya padamu nasta'inu kami minta pertolongan. Ihdina tunjuki kami as-siratal jalan mustaqim yang lurus. Siratal jalan alladzina orang-orang an'amta yang telah engkau beri atas mereka wairi bukan al-maghdubi yang dimurkai alaihim atas mereka waladdallin dan bukan orang-orang yang sesat. Ya, terima kasih ya Sultan. Lain kali suaranya lebih lantang lagi ya Sultan ya. Udah sarapan kan? Udah sarapan? Udah ya, alhamdulillah. Agak berdoa enggak tadi? Iya, ini kayaknya terobsesi jadi apa? Saintis. Oke, nah semoga kita semua yang ikut berdoa dan maupun yang mendengarkan mendapat keberkahan ya dan mendapatkan sama-sama mendapatkan pahalanya. Amin. Nah, sekarang
Oke, sebelum dimulai ke kegiatan selanjutnya, ya yang belum dibuka kameranya, Ustazah ingatkan lagi untuk segera dibuka terlebih dahulu kameranya, ya. Ya, seharusnya sampai akhir pembelajaran ya, sampai akhir kegiatan itu masih dibuka kameranya, ya. Jadi kelihatan ganteng-ganteng dan cantik-cantiknya ya. Atau kelihatan kalau misalkan di pelajaran ada yang bingung, kelihatan bingungnya ya. Nanti ustadz-ustazahnya bisa bantu jadinya. Oke. Nah, karena kita sudah pembiasaan pagi, kita lanjutkan kegiatan berikutnya yaitu siapkan Al-Qur'annya karena hari ini kita akan kembali ziyadah ya. Sip, coba perlihatkan Al-Qur'annya. Sudah ada 23 orang, dikurangi 2, berarti ada 21 orang nih. Alhamdulillah ya. Ya, sip yang sudah memperlihatkan Al-Qur'annya. Sudah ya? Ya, oke. Tuh, Ustaz Gilang juga udah memperlihatkan. Ustaz juga, kamu kalah. Nih ya. Hari ini kita ziyadah ayat keberapa? 7 ya. 7 atau Khadijah ya, 78 ya, insya Allah. Oke, kalau begitu karena kalian sudah siap dan sudah bersemangat, Ustazah serahkan pada Ustadz Gilang. Terima kasih. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Hana, Masya Allah. Terus kangen banget nih sama anak soleh-solehah karena sudah sekitar 4 hari ya tidak bertemu. Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan sebelumnya, mohon maaf untuk yang menjapri Ustadz atau menghubungi Ustadz di waktu Ustadz tidak hadir, karena selalu respon dan sedang dalam perjalanan jauh ya, jadi mohon dimaafkan. Insya Allah sudah pada dibalas yang bertanya pada Ustadz ya. Nah, anak solehah langsung hari ini kita akan berziyadah atau menambah hafalan ayat Quran surah Al-Qalam ayat 7 dan 8. Masya Allah. Karena sudah ada beberapa yang beres dan ada beberapa yang belum. Jadi untuk yang sudah beres anggap saja ini murojaah, dan untuk yang belum yuk semangat kita ziyadah, kita kejar teman-temannya yang sudah selesai Al-Qalam. Oke? Oke, sebelum kita mulai mari kita baca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita lanjutkan ke ayat 78, kita baca dulu ayat 1 sampai dengan 6 bersama-sama ya. Ustaz belum di-unmute. Oke, bentar. Kita unmute dulu. Unmute. Oke, udah bisa di-unmute ya? Halo, cek. Halo, cek. Ada yang bisa membantu Ustaz berkata apapun? Oh, nggak bisa? Udah. Coba halo, cek. Cek. Oke, cek. Ya, Teteh Iva, cek. Oke, kita bareng-bareng yang mau ikutan boleh dibuka di unmute suaranya. Kita akan bermurojaah dulu ayat 1 sampai dengan ayat 6. Tarek lagi tiduran. Tarek, itu mah nge-lag karena gak ngedip-ngedip ya. Agak nggak bisa di unmute. Udah bisa belum sekarang Agak? Udah. Kita mulai, tadi udah tahu, kita mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita ulang sebanyak 1 kali dulu aja. Nanti Ustaz minta teman-temannya perwakilan buat menzaharkan. Oke, siap? Wahid, Isnain. Dari basmalah ya. Wahid, Isnain, Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin adzim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul
maftun. Oke. Ini nadanya agak nanggung karena panik-panik al-qalam ya, tapi nggak apa-apa. Ustaz pengen minta bantuannya, Tarik masih nge-lag ya, tapi nggak apa-apa. Ada yang mau nggak bermurojaah 1 sampai 6? Tuh agak selalu sigap ya. Fadol agak. Tarik sudah aman? Oke, udah ya, tadi nge-lag. Oke, terima kasih Atarek. Sekarang kita dengarkan dulu agak bermurojaah ayat 1 sampai 6. Sampai ayat 6. Ya, ayat 6 ya. Tafadol agak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Masya Allah. Terima kasih ya Aga ya. Jazakallah khairan. Oke, sekarang ada lagi yang mau coba dari ahwatnya. Dari ahwat ada yang mau nggak dari ahwat? Oh, Teteh Keisha balap sama Teteh Ayang ya. Tadi duluan Teteh Keisha. Coba Teteh Keisha, Ayang mohon diturunkan dulu ya. Insya Allah ada waktunya Ayang. Tenang jangan cemberut dong. Oke, Teteh Keisha sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada suaranya. Kurang teriak mungkin. Assalamualaikum. Ada. Coba sebentar. Coba diulang. Assalamualaikum. Oke, boleh ada. Silakan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Masya Allah. Jazakillah khairan, Teteh Keisha. Ada lagi satu lagi, boleh Ahwan, boleh Ikhwan kalau mau ya. Coba, ada lagi nggak yang mau Ahwat atau Ikhwan? Siapa? Agak lagi, tunggu dong. Agak kita beri kesempatan pahalanya ke teman-teman yang lain ya. Agak sudah men-save pahala untuk pagi hari ini. Kita berikan kesempatan untuk yang lain. Ada yang mau membacakan ayat 1 sampai dengan 6 Quran surah Al-Qalam? Boleh Ikhwan, boleh Ahwat. Waduh, muka-mukanya pada pengen semua nih ya pahala di pagi hari, cuma kayak malu-malu. Coba, siapa dong yang mau dong? Kayaknya ini mau nih. Teteh Ayang tadi kan udah ngacung. Teteh Ayang mau nggak? Teteh? Oke, ya boleh. Teteh Ayang. Oke, Ayang silahkan di-unmute. Oke, halo? Halo? Oke, ada ya. Cuma seperti biasa, masih kecil, nggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa innaka la ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun.
Oke, Masya Allah. Jazakillah khairan. Untuk Teteh Ayang. Oke, anak soleh-solehah. Sekarang kita mulai masuk ke ziyadahnya ya. Yang baru datang, halo, ahlan wa sahlan, selamat datang. Dan segera siapkan Qur'annya ya. Karena bagi yang tidak ditunjuk oleh Ustadz untuk menzaharkan, kalian fokus pada ini, Al-Qur'annya. Jadi jangan sampai hanya mendengarkan saja. Kalau bisa sambil membaca biar lebih efektif menghafalnya dan lebih cepat hafalnya. Oke? Kita mulai. Kita baca dulu sekitar 5 kali ayat 6-nya. Ayat 7 ya. Yang inna rabbaka huwa. Sudah siap semua? Oke. Wahid, isnain, salasa. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Satu. Ulang lagi. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dua. Sekali lagi. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Oke, 3. Satu kali lagi sampai 5. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Les, terakhir ya, las. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Oke, 5 kali. Sekarang coba kita lanjut ke ayat 8. Siap? Dibaca ya, semuanya dibaca. Fokus ke Qur'annya. Wahid, isnain, salasa. Fala tuti'il mukazzibin. 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 Oke, alhamdulillah, insyaallah mudah ya untuk ayat 8 dan untuk ayat yang lainnya pun insyaallah mudah jika kita serius dalam berziyadah, bermurojaah dan menghafal juga hal-hal lain-lainnya ya. Jadi mohon keseriusannya dan ketertibannya. Kalau ada yang mengganggu dulu, tunggu dulu Bunda, tunggu dulu Adek, atau tunggu dulu semuanya. Kita mau berziyadah dulu ya. Kecuali kalau penting banget, kalau misalkan kayak disuruh, diminta tolong oleh Bunda ngapain, baru Ustadz izin gitu. Oke, kita coba. Jangan melihat ke Quran. Ustadz pengen siapa ya? Ustadz pengen siapa ya? Teteh Sasmin coba. Teteh Sasmin. Langsung ngareng HP. Terkejut aku Ustadz. Nggak apa-apa ya. Nah, oke, Teteh Sasmin, bismillah. Ustadz minta bantuannya Teteh Sasmin untuk membacakan atau menzaharkan ya ayat 6, 7 dan juga 8. Insya Allah bisa ya. Oke, kalau mau boleh dibaca dulu sekali, baru kita tanpa melihat. Siap? Wahid, isnain, salasa. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin. Oke, tahan. Nah, kalau misalkan satu-satu gini enak ya, jadi bisa langsung kita sama-sama ingatkan. Jadi untuk fala, Teteh Sasmin itu 2 harokat. Jadi jangan fala tuti'il. Jadi fala tuti'il mukazzibin. Jadi Ustaz ingatkan lagi, kenapa di sini kita memakai bayati, memakai nada agar meminimalisir ya salah-salah harokat. Karena untuk pakai nada kan kita jadi tahu nih, oh di sini fala tuti'il mukazzibin. Jadi ada 2 harokat. Oke? Coba diulang lagi Teteh Sasmin, silahkan. Dari ayat 7, Ustaz.
Dari ayat 1. Enggak, yang 8-nya aja, satu ayat. Fala tuti'il mukazzibin. Oke, alhamdulillah. Sekarang siap untuk kalau ditutup Pak ininya? Qur'annya? Kita coba. Kita coba ya. Kan tadi udah 5 kali diulang. 5 kali diulang, tambah sekali jadi 6 kali, insya Allah. Kalau fokus, insya Allah ya. Wahid, siap. Nggak apa-apa kalaupun ada yang masih lupa, karena kita masih belajar. Wajar. Oke, kalau sudah siap, langsung saja. Wahid, Isnin, Salas. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Teteh Iva. Yang lainnya coba Ustadz lihat siapa ya? Ustadz cari-cari coba sekarang Ahwat. Ahwat, Ikhwan. Oh, Ikhwan. Coba agak tenang, agak Masya Allah. Agak ini kalau masalah pahala ini banget ya, semangat banget, luar biasa keren. Cuma tenang dulu agak. Ustadz pengen memberi kesempatan untuk yang lain. Nanti agak pasti kebagian. Coba siapa ya? Coba Arka deh, Arka. Ustadz rindu sama Arka nih. Arka, halo. Arka dan adiknya boleh ikutan ya, sama-sama menghafal. Halo adiknya Arka. Wih, Arka ya dari tadi nggak dipakai headsetnya. Halo Arka. Halo cek. Belum ada suaranya, coba headsetnya dicek lagi si lubangnya. Udah pas belum? Halo? Oh, belum ada suaranya ya, tapi nggak apa-apa. Kita lihat dari gerak bibirnya aja. Jadi Arka boleh dilihat Qur'annya, dibaca sekali ayat 6, ayat 7 juga ayat 8. Setelah dibaca sekali, ditutup dan silakan dizaharkan. Tidak sambil melihat. Nah, itu ada tuh. Oke, siap Arka? Mangga dibaca sekali dari ayat 7 hingga ayat 8. Silahkan. Oke, coba sekarang sekali lagi. Inna rabbaka. Oke. Tadi gerak bibirnya sulit dibaca, tapi ada suara. Iya ada suara gitar, cuma suara Arkanya nggak ke ini ya, nggak ke masukin. Ini nggak apa-apa. Terima kasih ya Arka. Boleh di mute lagi ya. Kembali fokus untuk melihat Qur'annya. Oke, sekarang Ustaz pengen siapa? Aaga deh ya, udah diputar-putar tuh kameranya, udah semangat banget. Silakan Aaga. Ya. Iya. Ayat 7 sama 8. Betul, boleh dibaca dulu, tapi kalau yakin langsung aja dizaharkan. Bagus. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin. Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih Aga. Semangat sekali sampai nggak bisa berhenti bergerak, itu keren. Luar biasa ya, saking semangatnya. Insya Allah tiap gerakan Aga itu berpahala ya. Jadi terus bergerak, insya Allah. Oke, coba terakhir Ahwat deh, Ahwat. Terakhir Ahwat. Almira Hasna. Oh Ayang, raise hand. Masya Allah. Tapi Ayang kita coba ke teman yang lainnya dulu ya. Tadi Aga udah nahan tangan tuh lama baru kepilih. Karena udah banyak pahalanya, Ayang pun begitu ya insya Allah. Kita kasih ke temennya yang lain dulu. Halo Teteh Almira, boleh di-unmute? Langsung malu-malu. Kemana Teteh Almira hilang?
Teh Almira, ayo, waktu kita hanya sedikit di dunia ini. Enggak sih. Teh Almira, Almira Hasna. Ayo, kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Halo. Halo. Almira. Oke, enggak ada ya. Kalau enggak ada kita baca sama-sama aja, anak soleh-solehah. Karena sudah jam 8.06. Kita baca sebanyak 5 kali ayat 7 dan juga 8. Boleh semuanya di-unmute ya. Jangan malu-malu, boleh di-unmute. Kita baca sama-sama. Jadi ayat 7 dulu 5 kali, baru ayat 8-nya 5 kali. Nah, sebentar dulu sebelum itu tadi ada perbedaan sedikit ya dari Aaga. Jadi ada Aaga bacanya seperti ini. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, itu nggak apa-apa ya. Kalau misalkan ada yang bilang, "Ustaz, kenapa agama beda?" Nggak apa-apa, karena kalau misalkan kalian punya Quran di situ ada tanda ya. Kelihatan nggak? Itu ada tanda sholat. Sholat itu boleh berhenti, boleh tidak. Nah, jadi kalau misalkan berhenti. Kalau misalkan lanjutkan. Kalau misalkan boleh berhenti atau tidak kan jadi kita punya 2 option. Boleh yang berhenti lalu melanjutkan, boleh yang berhenti lalu kembali dulu sedikit ke belakang baru lanjutkan lagi. Seperti itu. Tapi untuk barang-barangnya kita coba pakai yang berhenti disabilih dulu aja ya. Karena gitu ya, pas lain juga. Pas lain kayak gitu kan. Disabilih berhentinya disabilih. Oke. Kita mulai. Boleh di-unmute anak soleh-soleha sebanyak 5 kali ayat 7. Teh Almira semangat. Ayat 7 dibaca 5 kali ya. Wahid, isnain, salasa. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inna rabbaka huwa a'lamu bima sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Masyaallah. Terakhir ayat 8, 5 kali juga. Fala tuti'il mukadzibin. 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 Oke, alhamdulillah alamin. Tasdiq. Sadaqallah. Oke, anak soleh-soleha, terima kasih yang sudah ikut membaca. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan terima kasih yang sudah dibuka kameranya ya. Kalian luar biasa. Yang belum dibuka, yuk dibuka. Anak soleh-soleha. Alhamdulillah kita sudah berziyadah Quran surah Al-Qalam sebanyak 2 ayat, yaitu ayat 7 dan 8. Insyaallah anak-anak soleh-soleha kelas 4A dimudahkan dalam menghafal, dilancarkan dalam membacanya, dan juga semuanya mendapatkan keberkahan juga pahala yang berlimpah ya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Ayang? Ayang teh kenapa nih heboh? Oke, kalau gitu kita lanjut ke acara berikutnya. Kita akan belajar. Yeay. Siapa yang senang belajar? Hampir semuanya senang belajar ya. Gali itu kameranya tolong ditahan dulu sebentar ya. Jangan kemana-mana. Mari dulu. Up. Oke. Nah, boleh minum dulu sebelum kita mulai ke pembelajaran. Kalau juga haus, boleh ambil minumnya. Lalu minum, jangan lupa ucap basmalah. Belum di absen Ustadz? Iya, di absen sebelum pembelajaran ya. Terima kasih Pak Panji sudah mengingatkan. Bismillah.
Ini Atarek, kenapa itu melek atau gimana? Oh, tadi udah bergerak. Atarek coba jangan tiduran. Kalau masih tiduran Ustaz keluarkan ya, karena menjadi tidak baik untuk teman-teman yang lainnya untuk dilihatnya. Karena kita perlu semangat. Kalau sekarang kita udah semangat, lihat temannya, aduh teman aku juga tiduran, jangan ya. Kita saling memberikan pengaruh yang baik, jangan saling memberikan pengaruh yang kurang baik. Oke, terima kasih Atarek yang langsung berdiri. Kamu jadi duduk ya. Tete Almira itu kenapa kakinya ke atas? Dingin? Apakah bersalju di rumah Tete Almira? Enggak ya, jadi enggak perlu merungkut gitu. Kalau dingin boleh pakai jaket sebenarnya, tinggal izin aja. Kita kayak di kelas aja ya, kalau ada apa-apa yang penting izin pasti diperbolehkan, insya Allah. Oke, sudah minumnya? Sudah siap untuk belajar? Sudah siap Tete Iva ngapain gini-gini? Dasar. Kita absen dulu ya. Jadi tolong dibuka semua kameranya, juga suaranya nanti dikeluarkan ya. Kita absen sebelum belajar. Ustadz mau mengabsen dari nomor 1. Adinda Keisha Farzana. Hadir. Oke. Alinisa Andini. Alinisa Andini. Alinisa Andini. Enggak ada. Uzahana apakah izin? Ya, Alinisa tadi sudah izin ya. Oh, Ikut di Zoom. Masya Allah, izin ya. Jadi Alinisa sudah izin, jadi tidak dapat mengikuti kegiatan Zoom. Kita lanjutkan. Almira Hasna Latifah. Hadir. Oke, nah gitu dong suaranya. Ustaz kangen banget dengerin suara anak solehah ya. Jadi speak up, dibuka kameranya, di unmute. Arka Tarik Mahardika. Enggak mau lewat chat. Enggak mau, enggak suka, enggak like. Coba dibuka suaranya, dibuka. Arka Tarik Mahardika. Oke, yang penting gesturnya udah ada Arka ya. Insya Allah Ustadz rasakan energinya nyampe ke sini. Aruna Putra Ginanjar. Aruna Putra Ginanjar. Oke, hadir ya, cuman suaranya belum ada, nggak apa-apa. Bella Queen Ardiana. Hadir Ustaz. Masya Allah, oke Bella. Daniel Akhtar. Daniel. Halo Daniel. Hadir. Oke. Dimas Satrio Wibowo. Ayo, Dimas Satrio Wibowo. Ayo, satu lagi dapat sepeda. Dimas mana Dimas? Oh nggak ada, belum hadir ya. 9. Elka Zaki Sugiwandi. Hadir. Masya Allah, 3 harokat. Expanya Alifa Rabika Kustiadi. Hadir. Oh mantap, siap. Sambil berteriak-teriak ya, Masya Allah. Hati-hati, banyak minum. Felicia Rofina Ramadhani. Hadir. Masya Allah. Hasna Naura Aqila. Hadir. Oke. Haura Humayroh. Hadir. Haura itu apa itu? Bantal. Jangan gitu dong. Semangat. Ayo, semangat dulu dong Haura sebelum berlanjut. Nah, gitu ya. Ayo kita semangat sama-sama biar energinya semuanya positif. Terima kasih. Oh, 13 ya salah. Jasmine Oza Jelita. Hadir. Oke. Kendra Farzam. Hadir. Masya Allah, luar biasa ya. Mantap, itu ada suaranya dan
lantang, itu baru lelaki sejati ya. Masya Allah. Hadijah. Hadir. Hadijah. Hadir. Oh, Hadir. tadi ini ada curugnya hadir. Ketahan dulu sebentar. Karena sinyal mungkin ya. Terima kasih Hadijah. Keira lara azkaira. Keira lara azkaira. Sekali lagi panggilan untuk Keira lara azkaira. Oke, nggak ada. 18 Mario Arsyad Putra Setiawan. Hadir. Oke. 19 Arfa Irfana Muhammad Arfa Irfana. Hadir. Masya Allah. Muhammad Aga Wicaksana Atta Kesuma. Belum. Hadir, ya. Ustaz. Oke, terima kasih Aga. Muhammad Axel Ozora. Hadir. Mana? Oh iya, Masya Allah. Masih kulimis rambutnya. Luar biasa. Muhammad Gali Saputra. Hadir. Oke. Muhammad Panji Hermawan. Hadir. Oke. Muhammad Tarik Fatih Ramadhani Ganef. Hadir. Oke, terima kasih ya Tarik. Najhan Halilah Kamilah. Hadir. Mana? Mana Najhannya? Halo? Hadir. Mana? Oh itu. Kelihatannya kepalanya doang. Terima kasih Najhan. Rishad Aska Ataya. Hadir. Oke. 27 Salma Talita Isma. Hadir. Oke. Said Hafaz Abimanyu. Said Hafaz Abimanyu. Said Hafaz Abimanyu. Oh enggak ada. Belum hadir ya. Sasmin Latifah Khaliluddin. Hadir. Oke. Sultan Farhan Taufik. Hadir. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih anak soleh-soleha. Sekali lagi Ustadz ulang yang belum hadir. Tadi ada Ali Nisa. Lalu 8 ada Dimas. Ada Keira. Keira udah hadir Keira? Halo, ada Keira? Ya udah, Ustaz. Udah Ustaz. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Keira. Dan AA Said ya yang belum ada. Terima kasih yang sudah tepat waktu. Terima kasih yang sudah hadir dari awal pembelajaran. Insya Allah berkah dan berpahala. Amin. Kita lanjutkan ke pembelajaran. Sebelum pembelajaran, kita baca doa belajar terlebih dahulu. Dipimpin oleh teteh yang telat. Teteh Keira, silahkan. Ayo. Kalau telat lagi besok, nanti pimpin lagi. Teteh Keira, silahkan. Doa belajar ya. Halo? Siap ya? Mohon maaf, kita tunjuk menjadi pembaca doa. Silahkan. Dari isti'adadan. Mereka berdoa. Hap. Baca doa mau belajar. Doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma badi'as samawati wal ardh zalzalali wal ikram wal izzati allati la turam. As'aluka ya Allah ya Rahman bizalalika wa nuri wajhik antulazima qalbi hifdhu kitabik kama 'allamtani warzuqni an atluwa ala nahwil ladzi yurdika anni. Allahumma aftah lana hikmatak wa anshur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar
rahimin. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Teteh Keira. Terima kasih ya, meskipun sedikit koneksi sinyalnya terganggu, tapi nggak apa-apa. Oke, anak soleh-solehah, dalam mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai belajar. Hari ini kita akan belajar tematik, di mana tematiknya itu dipecah menjadi 3 mapel atau mata pelajaran. Yang pertama ada bahasa Indonesia, membahas tentang materi puisi. Yang kedua ada IPA, gaya magnet dan gaya gesek. Dan yang ketiga ada IPS. IPS itu kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi di Indonesia. Masya Allah, luar biasa ya materi yang akan kita pelajari. Insya Allah yuk semuanya siap dulu. Biar kita bersemangat, jangan loyo-loyo. Coba teteh, ada yang masih teteh kayak gini? Siapa ya? Ayo semangat dong. Kasih senyumannya, jangan cemberut aja. Coba siapa yang suka cemberut di sini? Senyum ya. Khadijah ngaco, Masya Allah. Mohon maaf Khadijah ya, makanya tersenyum dong. Oke anak soleh-soleha, kita belajar sambil tersenyum. Biar energinya positif dan semuanya mendapatkan energi yang baik. Tafadholi, Teteh Salma, silahkan. Oke, sambil menunggu Teteh Salma ke air, sekarang siapkan modulnya. Kita akan mempelajari atau mereview sedikit tentang bahasa Indonesia. Ustadz mau mereview dari sebentar ya. Tugas yang kemarin. Kemarin kita dikasih tugas. Oh, alhamdulillah, Dimas Satrio Wibowo sudah bergabung ya. Just in time, itu pas banget waktunya sebelum kita belajar. Tapi lebih baiknya dari awal ya, Dimas. Selamat datang Dimas. Insya Allah semoga selalu sehat dan bahagia ya. Dimas 8. Oke, Masya Allah. Jadi tinggal menunggu AA Said. Oke, sekarang semuanya perhatikan ke screen. Karena mungkin tugas ini berbentuk kuisis, jadi nggak ada di modul. Kita akan sedikit bahas tentang materi puisi. Sebelum membahas, kita pengen tahu. Coba, ada beberapa pertanyaan tentang puisi. Yang bisa menjawab seperti biasa, poinnya ada ya. Dan poinnya luar biasa. Itu Harishan. Boleh senyum, tapi jangan terlalu lebar ya. Mengerikan. Tapi nggak apa-apa ya, tampan. Oke, ada yang bisa jawabkah tentang materi puisi? Pertanyaannya, disebut apakah? Disebut apakah? Sekali lagi, disebut apakah? Disebut apakah kegiatan pembacaan puisi? Deklamasi. Oke, Teteh Jasmine, Masya Allah. Betul ya, kegiatan pembacaan puisi disebut deklamasi. DEEKLAMASI. Deklamasi itu kegiatan pembacaan puisi. Selanjutnya, apa yang disebut dengan bukan apa yang disebut. Oh iya benar-benar. Apa yang disebut dengan penyair? Orang yang membuat orang yang ada dimatiin orang lagi. yang membacakan puisi. Orang yang baca puisi. Puisi. Kurang tepat. Orang yang membuat puisi. Apa Elka? Orang yang membuat puisi. Oke, dilengkapi oleh Elka ya. Terima kasih Teteh Sasmin, terima kasih Elka. Jadi penyair itu adalah orang yang membuat puisi. Jadi tidak hanya membacakan, tapi seorang penyair itu yang menyusun rangkaian atau kerangka sebuah puisi ya. Oke, ayo yang lain lebih aktif lagi. Ustadz mau tahu apa yang disebut dengan rima. Langsung unmute. Persamaan bunyi yang menambah keindahan, memberikan efek musikal dan memberi kesan sehingga puisi mudah diingat. Oke, betul Ayang. Ya coba diulang lagi tadi apa?
Teteh Ayang. Kok Teteh Ayang. Kenapa Ustadz? Coba diulangi lagi, rima itu apa tadi? Tadi suaranya kecil di awal. Rima adalah Yang menambah keindahan, memberikan efek musikal, dan memberi kesan sehingga puisi mudah diingat. Oke, terima kasih Teteh Ayang. Jadi rima adalah suatu penambahan efek musikal agar mudah diingat oleh pendengarnya ya. Atau lebih mudahnya kayak nada atau suatu tempo ketukan. Nah, itu rima. Jadi biar lebih mudah diingat. Tapi tadi Ayang betul banget, itu komplit. Penambahan efek musikal pada suatu puisi ya agar mudah diingat. Itu yang namanya rima. Oke, 3 orang sudah mendapatkan poin di pagi hari, luar biasa. Selanjutnya, ini jawab benar atau salah ya. Jawab benar atau salah. Siap? Jawabnya benar atau salah. Dalam puisi, dalam penulisan puisi, huruf depan itu harus kapital. Betul atau salah? Betul. Oke, betul. Mantap ya, Teh Jasmine cepat banget. Betul ya. Jadi dalam penulisan puisi huruf kapital itu harus dilaksanakan. Jadi depannya harus huruf besar, nggak boleh huruf kecil. Oke, Teh Jasmine udah 2 nih ya poinnya di hari ini, Masya Allah. Ayo yang masih dingin, ayo panaskan. Jangan makan tangan. Jangan makan tangan Aruna. Kotor. Oke. Apakah ini betul atau salah ya? Suatu pesan dalam sebuah puisi disebut amanat. Betul atau salah? Betul. Betul. Oke, Arishad ya. Dengan santainya betul. Tuh, sambil santai nggak apa-apa, yang penting jawabannya betul ya. Arishad, Teh Jasmine sama ALK, betul. Jadi, sebuah pesan yang disampaikan dalam sebuah puisi disebut dengan amanat. Oke, selanjutnya. Nih, jawab betul atau salah. Jika, ini soal cerita ya. Jika Ustadz sedang membacakan sebuah puisi tentang kemerdekaan, Ustadz, apakah, tunggu, Arishad, tunggu. Jadi lupa. Aduh, ya Allah, jadi lupa. Jika Ustadz sedang membacakan puisi tentang kemerdekaan, sikap yang Ustadz tunjukkan adalah sikap bersedih, betul atau tidak? Tidak. Oke, jadi jawaban betulnya adalah harus bersikap semangat, betul ya. Tadi yang jawab banyak, tapi insya Allah kalau sudah di-record nanti poinnya akan terlihat ya siapa aja yang ngomong. Jadi kalau misalkan kita puisinya tentang kemerdekaan harus semangat. Nah, itu nyambung sama yang namanya penjiwaan atau karakter sebuah puisi ya. Jadi kalau karakternya kita, kalau puisinya itu sedih, kita harus sedih. Kalau puisinya bahagia, kita bahagia. Kalau puisinya semangat, kita harus semangat. Sekarang tebak ekspresi. Masya Allah. Tebak ekspresi ya. Tebak ekspresi Ustadz. Tunggu ya, Ustadz olahraga dulu biar jelas ekspresinya. Tebak ekspresi muka Ustadz. Apakah sedih, bahagia, tertawa, ataukah menangis ya? Oke, siap semuanya? Fokus pada kamera. Jangan fokus pada Ustadz tapi ekspresinya ya. Biar Ustadz gak malu. Ini grogi juga sih. Oke, tebak ekspresi. Ekspresi. Bentar. Oke, ekspresi Ustadz seperti apa ya? Tunggu, 1, 2, 3. Sedih. Sedih, betul ya. ALK dan Teh Jasmine. Selanjutnya, tebak ekspresi. Bingung. Oh, Masya Allah, gampang banget ya. Bingung. Sekarang, ayo yang belum bergerak, yang belum menjawab, ayo lebih semangat lagi, lebih cepat lagi. Tebak ekspresi. Marah. Bukan marah. Berpikir. Oke, marah atau berpikir? Berpikir ya. Karena kan Ustadz gini, mengernyutkan dahi. Kalau marah kan melotot. Nah, ini marah. Oke.
Nah sekarang karena Ustadz udah 3 kali, Ustadz pengen lempar. Coba, karena Ustadz mudah dibaca mukanya, kita melempar ke temannya yang lain. Ustadz pengen coba, yang tadi banyak ekspresi ya, Arisyad, Aichan, ayo coba. Ini ekspresinya bagus nih Arisyad ya. Ustadz spotlight. Oke, Arisyad boleh tanya teman-temannya ekspresi apa yang Arisyad keluarkan. Silakan. Marah. Marah. Betul Arisyad marah? Nggak bisa marah. Iya. Oh iya. Marahnya masih lucu ya, Masya Allah. Oke, coba. Ih, malah dimatiin Arisyad mah. Ustaz mau nanya lagi. Oke, Arisyad coba satu ekspresi lagi yang belum tadi. Ya, jadi jangan ekspresi bingung, jangan ekspresi marah, jangan ekspresi sedih, jangan ekspresi berpikir. Coba ekspresi yang lain. Masih banyak ekspresi, coba. Satu lagi sebelum kita ke materi. Silakan Arisyad. Ekspresi Senyum. tersenyum, betul. Ya oke, terima kasih Arisyad. Masya Allah. Yang udah ya. Tadi kita belajar tentang ekspresi dan puisi. Sekarang kita masuk ke materi. Kita bahas kuis yang kemarin. Nah, coba kita preview dulu. Oke, kita coba main bareng-bareng. Ustadz minta kalian dibuka ya suaranya. Jadi Ustadz akan mengerjakan ini. Kalian boleh membantu Ustadz menjawab jawabannya. Kita lihat apakah betul atau salah. Ya. Siap semuanya? Coba jempolnya diangkat. Jempolnya diangkat ke genteng. Bukan ya. Ke atas. Jempolnya diangkat ke atas. Iya, Ustaz. Oke, siap. Fokus ke kamera dan lihatlah. Bentar ada yang ngechat. Mau? Oke. Asal Hamam, tafadhol Panji. Mohon maaf ya yang belum kebaca. Oke, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu Ustadz menjawab. Pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisi disebut Amanat. Betul. Selanjutnya, student from the next class walk in early. Oke, kita naik ya. Karya sastra hasil ungkapan, pemikiran dan perasaan penyair yang disusun dalam bentuk larik dan bait disebut Puisi. Oke, betul ya. Tuh, siapa ini? Adik siapa ini? Oke, selanjutnya. Air, kau sumber kehidupan. Semua makhluk memerlukanmu. Saat kau tak ada, semua akan bersedih, mengharapkan kau segera hadir. Sayangnya, banyak orang yang diberi kelimpahan air membuangmu dengan sia-sia, tidak memanfaatkan kau dengan baik. Amanat atau pesan dari puisi di atas adalah amanatnya. Gunakan air sesuai dengan kebutuhan. Oke, betul ya. Keren, cerdas nih anak soleha. Kita di posisi kedua, ayo bantu Ustadz ke posisi pertama ya. Coba. Oke, got it. Membaca puisi disebut juga deklamasi, betul ya. Air, kau sumber kehidupan. Semua makhluk memerlukanmu. Saat kau tak ada, semua akan bersedih. Yang tadi. Jumlah bait puisi di atas adalah jumlah bait. Ada berapa? 2. Betul ya. Pusing ada musiknya. Oke, kita di posisi pertama. Kita pertahankan. Di bawah ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan saat membacakan atau mendeklamasikan puisi. Kecuali. Ayo. Non huruf kapital. Apa?
Penulisan huruf kapital. Betul ya. Jadi kalau misalnya saat membaca nggak perlu diperhatikan, tapi saat menulis perhatikan. Pengertian diksi adalah apa itu diksi? Ide pokok. Ide pokok. Ide pokok. Coba kita lihat. 1, 2, 3. Salah. Diksi itu pilihan kata ya. Aduh, jadi salah. Selanjutnya, ekspresi yang tepat saat membacakan puisi tentang perjuangan adalah Semangat. 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 Oke. Power up nggak akan dipakai. Itu mah nggak mau pakai power up ya. Iya. Oke, selanjutnya. Bunyi akhir pada setiap baris dalam puisi disebut Rima. rima. Betul. Satu lagi terakhir. Orang yang buat puisi disebut Penyair. Penyair. Oke, tenang, Khadijah. Penyair. Khadijah harus semangat. Penyair. Oke, when Christmas flies to birth in on Thanksgiving ya. Oke, redemption question yang tadi salah. Diksi adalah Kata. oke, jadi diksi adalah pilihan kata ya. Hati-hati anak soleh-solehah. Jangan sampai ke ide pokok. Karena kalau diksi itu lebih ke pemilihan kata yang tepat. Nah. Oke, the end. Nah, di sini Ustadz pengen memperlihatkan atau membahas sedikit tentang tadi yang sudah kita kerjakan ya. Jadi untuk puisi cukup kalian memahami atau menghafal-hafal yang sudah dikerjakan soal-soalnya. Karena insya Allah nanti di soal-soal PTS yang keluar adalah soal-soal seperti ini. Jadi bertanya tentang apa itu tadi namanya apa? Kayak rima, diksi, terus amanat, terus berapa bait, terus apakah yang disebut dengan penyair, lalu apakah ciri-ciri puisi, amanat puisi. Nah, mohon diperhatikan dan dipelajari ya. Untuk minggu depan kita sudah mulai PTS. Yeay. Jadi mohon dipelajari untuk puisinya dengan sangat-sangat serius. Karena kalau misalkan puisi itu banyak hafalannya, banyak pengertiannya. Jadi kalian harus fokus dalam belajarnya, oke? Nah, sebelum di close, Ustadz pengen tanya, ada yang masih bingung nggak di puisi ini tentang bagian apa dan di mananya? Ada yang mau bertanya? Misalkan kayak Ustadz, aku masih belum mengerti tentang baitnya yang mana sih? Coba. Ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada yang bertanya, Ustadz anggap semuanya paham ya. Bentar, ada yang ngechat nih. Chat. Oh, astagfirullahaladzim hamam. Fadoli. Dari ngajian. Nggak ada yang mau bertanya? Betul, nggak ada yang mau bertanya? Atau mengatakan sesuatu, nggak ada? Nggak ada. Insya Allah untuk puisi, apa bait? Tuh, malu-malu ya jadi nulis. Agama sengaja gak ada yang nanya. Tapi nggak apa-apa, usah sedikit jelaskan ya. Apa yang disebut dengan bait? Mana tadi tentang bait? Mana sih bait? Nah ini nih. Nah, di sini ada pertanyaan. Tafadhol Teteh Khadijah. Ada pertanyaan di sini. Jumlah bait puisi di atas adalah. Nah, kalau misalkan kalian ditanya bait, jangan sampai kalian menghitung baris. Bait dan baris itu merupakan dua hal yang berbeda. Nih, coba Ustadz perlihatkan. Di sini itu namanya adalah baris. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya adalah baris. Aduh, mohon maaf nih jelek banget. Tunggu. Ini baris ya. Susah nulis di sini. Baris. Udahlah. Pokoknya ini namanya baris ya. Nih, ini namanya baris. Yang di sini itu namanya baris. Kalau misalkan bait itu adalah banyaknya jeda. Lihat ada jedanya di sini, ada jeda.
Mana? Ini teh. Mana ya? Bentar. Oh, salah. Sebentar lah soleha. Kok error ya? Sebentar. Tunggu sebentar. Sambil kalau ada yang mau bertanya lagi silakan coba di kolom chat ya. Nanti itu sekalian dibahasnya. Kita baca. Tunggu, ini kok nggak bisa muncul. Bisa muncul nggak tulisan saya? Tulisan. Sebentar. Whiteboard. Oh, nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa. Oh, kita share lagi. Nah, jadi untuk bait Aaga, kembali ke bait. Bait itu adalah susunan beberapa baris yang memiliki harmoni atau seperti tadi rima ya. Itu disebutnya bait. Kalau misalkan cuma satu baris itu nggak bisa disebut dengan bait. Karena kalau bait itu ada beberapa baris. Nah, ini kayak untuk mengetahui berapa baitnya, kita tinggal lihat aja di sini. Kalau misalkan satu baris, ini satu kotak. Nah, ini satu bait berarti. Kalau misalkan ada space atau ada spasinya, kalau udah mulai masuk ke bahasa yang baru, nah ini berarti bait yang kedua. Kalau misalkan Ustadz, kalau misalkan ini semua nyambung gimana? Kalau misalkan semua ini nyambung, gak ada space-nya, berarti itu cuma satu bait. Tapi biasanya kalau puisi 1 sampai 2 bait lebih ke atas ya. Jarang ada satu bait. Nah, gitu anak soleh-soleha. Mudah banget. Tugasnya apa? Insya Allah untuk Indonesia nggak ada tugas. Oke. Terima kasih ya Aga sudah bertanya. Selanjutnya yang lainnya. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut? Yang lainnya ada tugas. Apa? Yang lainnya ada tugas. Yang lainnya ada. Tunggu aja ya. Tenang Agali. Agali semangat banget nih mau ngerjain tugas. Masya Allah. Oke, terima kasih anak soleh-soleha. Kita ucap hamdalah untuk bahasa Indonesia. Ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setelah ucap hamdalah, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Boleh waktunya istirahat cuman semenit doang buat ke WC. Oh, ayang mah sampai ini ya membuka mulut banget. Nggak apa-apa semenit doang karena bentar aja supaya kita bisa cepat beres juga ya. Yuk yang mau ke WC nggak usah astazin, langsung ke WC aja. Dikasih waktu 1 menit. Enggak, jangan dong ada Niel. Kita juga mau minum dulu ya. Nah, setelah ini kita akan, aduh itu ada yang keluar. Siapa yang keluar? Jangan keluar dong. Kita istirahat bukan pulang ya. Kita istirahat 1 menit untuk jeda ke pembelajaran berikutnya. Berikutnya kita ada pembelajaran apa itu namanya? IPA. IPA. Nah, di sini di IPA kita akan mengerjakan sebuah tugas. Jadi fokus, cerdas, kreatif. Masya Allah. Jargon level 2. Mana? IPA. Oke, 1 menit sudah berlalu anak soleh-soleha. Sekarang kita langsung lanjutkan. Gaya magnet. Ya Allah, Ustazah. Sudah kembali semuanya? Sambil menunggu ya. Gaya magnet, gaya gesek. Kita akan belajar mengenai gaya magnet dan juga gaya gesek.
Nah, gaya gesek, gaya gravitasi mungkin ya. Sebentar, kita tunggu teman-teman datang dulu ya. Ustadz emang udah bisa V-call, maksudnya gimana? Ustadz emang bisa kick? Bisa. Ustadz bisa mengeluarkan siapapun yang Ustadz kehendaki ya, Masya Allah. Kenapa? Kenapa kayak gitu? Karena agar lebih tertib. Jadi bukan karena seenaknya pengen ngeluarin teman-teman sekalian, cuman biar lebih tertib aja. Jadi kalau misalkan ada yang tidak sesuai dengan apa namanya aturan yang sudah kita tepati, maka Ustadz akan keluarkan. Kalau Daniel, Ustadz kick, enggak ya, karena Daniel tidak melakukan apa-apa, jadi nggak boleh dicoba-coba. Soalnya kalau di kick biasanya nggak bisa masuk lagi untuk hari ini, jadi masuknya boleh besok. Kecuali kalau misalkan ditempatin di waiting room. Oke, sudah? Oke, Daniel dibuka kameranya. Kalau nggak dibuka Ustadz kick. Enggak ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh-solehah, terima kasih yang sudah bergabung kembali. Yang belum, ayo dibuka kameranya dan kita fokus kembali. Yuk, fokus dan lihat ke kamera. Oke, Teteh Iva masih ngemil sepertinya. Sudah siap? Oh, belum. Ayo, kita nunggu Teteh Iva ngemil. Jangan dong. Ayo, habiskan cemilannya dan kita siap-siap belajar kembali. Belum, Arfa. Nah, di sini anak soleh-soleha, kita akan mempelajari mengenai gaya magnet dan juga gaya gravitasi. Oke? Gaya gesek mana? Gaya gesek. Enggak ada gaya. Kan gaya gesek udah kemarin ya, tentang yang percobaan listrik. Itu adalah gaya gesek. Jadi semakin digesek, semakin cepat kita menggesek, semakin cepat juga atau semakin banyaknya muatan listrik di dalam suatu benda yang kita gesek-gesekkan. Kemarin percobaannya di balon, bukan di balon, di penggaris plastik dan juga sedotan plastik. Nah, sekarang kita mau belajar yang lebih seru lagi, yaitu gaya magnet dan juga gaya gravitasi. Nih, sudah dibuka modulnya? Tuh Teteh Bella udah semangat tuh ngebuka modul. Yang belum dibuka modulnya halaman 49. Sebentar Ustaz, ada yang mau diambil dulu. Oke, terima kasih yang sudah menunggu. Nah, di sini kita buka dulu videonya biar kalian lebih terbukakan ya. Gaya magnet dan gaya gravitasi. Terus sampai kita ngambil video dari SD Sari Bumi. Ada yang tahu video SD Sari Bumi? Nggak tahu ya. Maka dari itu kita nonton sama-sama. Silahkan ditonton. Daniel. Perhatikan videonya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ustazah dalam video pembelajaran kelas 4. Bagaimana kabar anak solih solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dimanapun. Pada video pembelajaran ini kita akan membahas tentang jenis-jenis gaya.
Jenis-jenis gaya ini ada banyak sekali. Namun yang akan kita pelajari pada video ini hanya 3, yaitu gaya gravitasi, yang kedua gaya magnet, dan yang ketiga adalah gaya gesek. Namun, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami materi hari ini. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Tahukah kamu mengapa buah apel yang jatuh dari pohon akan menuju ke tanah? Hal itu dikarenakan adanya gaya tarik dari bumi yang disebut dengan gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi. Apa itu ya gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara benda-benda yang memiliki massa. Sedangkan gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik massa bumi terhadap benda-benda yang ada di sekitar bumi. Jadi, yang menyebabkan benda jatuh ke tanah adalah gaya tarik bumi terhadap benda tersebut cukup kuat. Contoh peristiwa akibat gaya gravitasi. Yang pertama adalah buah jatuh dari pohonnya. Kemudian, benda yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Contohnya, ketika kita melempar bola ke atas, maka bola tersebut nantinya akan jatuh ke bawah. Contoh berikutnya adalah air terjun. Air terjun, airnya dari atas ke bawah karena terdapat gaya gravitasi bumi. Selanjutnya adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh dorongan atau tarikan dari magnet. Macam-macam magnet. Macam-macam magnet ada magnet U, ada magnet batang, magnet cincin, magnet keping, magnet silinder, dan magnet ladam atau tapal kuda. Ini adalah jenis-jenis magnet yang sering kita jumpai. Ada lagi macam-macam magnet yang jarang kita jumpai, namun sebenarnya macam-macam magnet itu sangat beragam. Magnet memiliki kutub. Ada kutub utara dan kutub selatan. Apabila kutub yang sejenis atau senama didekatkan satu sama lain, maka magnet akan saling tolak-menolak. Misalnya, kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka akan saling tolak-menolak. Begitu juga dengan kutub selatan, jika didekatkan dengan kutub selatan, maka akan tolak-menolak. Namun, apabila kutub yang berbeda didekatkan satu sama lain, maka magnet akan saling tarik-menarik. Kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka akan saling tarik-menarik. Semakin dekat benda dengan magnet, maka medan magnetnya semakin rapat dan gaya magnet semakin besar. Contoh benda yang menggunakan gaya magnet, yaitu pintu kulkas, sehingga kulkas ditutup dengan rapat. Yang kedua adalah bel listrik. Yang ketiga, dinamo sepeda.
dan benda-benda yang lainnya. Pembahasan yang ketiga adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi akibat dua permukaan benda yang saling bergesekan. Sifat-sifat gaya gesek. Yang pertama, arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Yang kedua, gaya gesek tidak mampu menggerakkan benda. Yang ketiga, besar gaya gesek bergantung kekasaran permukaan kedua benda. Besar gaya gesek dapat kita ketahui, semakin kasar permukaan, maka semakin besar gaya geseknya. Begitu juga sebaliknya, semakin halus permukaan, maka semakin kecil gaya geseknya. Contohnya, benda kasar bergerak pada permukaan kasar. Contohnya adalah mendorong balok di atas karpet. Yang kedua, benda kasar bergerak pada permukaan halus, misalnya ban sepeda bergerak di atas lantai keramik. Yang ketiga, benda halus bergerak pada permukaan kasar, seperti es balok bergerak di jalan berkerikil. Yang keempat, benda halus bergerak pada permukaan halus, misalnya kelereng menggelinding di atas kaca. Manfaat gaya gesek yang pertama, alas kaki dapat mencegah kaki tergelincir. Yang kedua, korek api dapat dinyalakan. Yang ketiga, saat mengerem ban. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari 3 jenis gaya. Oke, anak soleh-soleh. Sudah berakhir sudah. Tadi 3 gaya yang kita akan pelajari pada hari ini. Yang pertama ada gravitasi, ada magnet, dan juga ada gaya gesek. Ya, di gravitasi, magnet, dan gaya gesek. Nah, 3 materi yang akan kita bahas ini insya Allah akan muncul di PTS minggu depan. Jadi mohon dipersiapkan untuk dipelajari dan jangan sampai kelewatan untuk belajar ya. Tadi kita belajar tentang gaya gravitasi. Gaya gravitasi, biar lebih gampang Ustadz share juga si modulnya ya. Dimulai dari gaya magnet. Matematik 4G. Tuh, gaya magnet dan gaya gravitasi adalah beberapa macam gaya yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tafadholi, Teteh Bella. Kira-kira tadi udah ada contohnya. Kayak gaya magnet itu kulkas, terus bel listrik. Kalau di rumah kalian kira-kira yang pakai gaya magnet apa selain tadi kulkas dan bel listrik? Tahu nggak? Coba lihat di sekitar rumah kalian. Kira-kira apa ya yang pakai gaya magnet selain kulkas dan bel listrik? Misalkan kayak Ustadz di sini. Ustadz di sini punya jam tangan. Nah, jam tangan ini ini mah yang analog ya. Digital Pak, analog. Kalau yang punya jam tangan analog, kalian digital. Ini digital. Kalau misalkan punya yang jarum ini, jam jarum. Nah, jam jarum itu menggunakan gaya magnet. Coba kalian lihat deh. Kira-kira kenapa sih itu bisa jarumnya ke bawah terus ke atas? Sedangkan kan kalau misalkan kita berpikir gaya gravitasi, semuanya harus ke bawah, nggak bisa ke atas. Benar nggak? Itu semua karena di jam itu ada yang namanya gaya magnet. Terus apalagi yang ada di rumah kira-kira? Coba di unmute. Coba apalagi yang di rumah kalian menggunakan gaya gravitasi, gaya magnet, atau gaya gesek? Kayak di sini. Kayak kalau di Ustadz, apa? Kulkas. Kulkas, betul ya. Itu teteh siapa? Teteh Najha. Itu teteh Aruna memperlihatkan jam tangan analognya ya. Nah itu pakai
namanya magnet ya Aruna. Soalnya kalau misalkan nggak pakai magnet, kalau misalkan kita dibawa ke atas, pasti jamnya malah ke bawah. Kalau kita ke bawah, jamnya malah kayak gitu, ngaplek gitu ya. Coba coba Aruna putar-putar jam tangannya. Pasti jarumnya nggak akan, bukan gitu. Kayak gini. Coba Aruna kayak gini kan, misalkan jarumnya di sini. Aruna coba putar ke sini. Kira-kira jatuh nggak si jarumnya ke bawah? Nggak akan ya, karena itu pakai magnet. Jadi dia itu bakal terus mengikuti arah magnetnya. Nggak akan jatuh. Oke, ada lagi pula contoh di rumah kira-kira. Kulkas aku mah di rumah ada 8 pintu, Ustadz. Masya Allah. Kulkas ada 8 pintu. Itu kulkas apa kos-kosan? Ada 8 pintu. Luar biasa ya, tapi emang teknologi itu zaman sekarang luar biasa. Dinamo sepeda. Betul. Dinamo sepeda, kalau misalkan pakai sepeda listrik ya, itu ada dinamonya. Itu pasti ada medan magnetnya dinamo itu untuk menggerakkan si mesin dan si bannya bisa berputar sendiri. Oke. Ini beberapa contoh gaya magnet dan ada beberapa juga contoh gaya gravitasi. Tuh, jadi kalau misalkan gravitasi, benda-benda yang dilemparkan pasti selalu jatuh ke bawah. Gak pernah kita dengar ada jatuh ke atas ya, kecuali disedot. Kalau misalkan ketarik itu baru ke atas. Tapi kalau misalkan semua yang jatuh pasti ke bawah karena gaya gravitasi. Di sini juga ada soal di halaman 50. Kita hari ini akan mengerjakan bersama-sama biar nggak ada PR. Ayo anak soleh-soleha, dibuka halaman 50-nya modul. Kita akan mengerjakan bersama-sama. Tuh, Tete Iva udah Ustadz udah dibuka. Yang belum ini Jasmine, Felis, Gali, ayo Gali, Ichad, Rishad. Nah itu Rishad gravitasi ya, jatuhnya ke bawah. Halaman berapa? Jatuh ke atas itu ngeri. Apa? Halaman berapa? Halaman 50. Bagian IPA. Di sini ada tabel, ayo jawab. Identifikasi peristiwa atau kegiatan berikut ini. Apakah pengaruh gaya magnet atau gaya gravitasi? Coba. Jadi nanti kalau misalkan kalian udah selesai Zoom, tinggal difoto dan kirim ke Ustadz. Biar mudah ya. Oke, kita lihat. Atau enggak kita lihat ke kamera lalu kita screenshot. Biar lebih cepat lagi. Yang pertama, sudah siap semuanya? Alat tulis dan juga modulnya ya. Pertama, daun jatuh berguguran ke tanah. Magnet atau gravitasi? Gravitasi ya betul. Karena nggak mungkin magnet. Tunggu Ustadz ambil modul dulu. Ayo Arishan, lari. Nanti Ustadz ulangi lagi ya. Sekarang kita maju dulu. Yang kedua, peniti dapat menempel pada ujung gunting, magnet atau gravitasi. Peniti digunting. Coba. Peniti digunting, modulnya belum di-print. Ya udah nggak apa-apa agak ya. Nanti kerjakan di kertas lembar aja. Karena ini tugasnya nanti masuk ke Masuk ke tugas untuk tambahan nilai PTS. Jadi peniti dapat menempel pada ujung gunting itu apa? Magnet ya, karena di gunting itu ada gaya magnet yang menyebabkan penitinya yang berbentuk besi bisa nyambung atau bisa nempel. Pintu lemari es gampang ya, ini gaya magnet. Keempat, energi listrik berubah menjadi energi bunyi pada alat speaker. Nah, ini nih, magnet atau gravitasi. Gaya listrik, jadi ada energi listrik, dia dirubah menjadi sebuah energi bunyi pada alat speaker. Itu apa? Gravitasi atau magnet? Gravitasi? Masa? Coba di-unmute dong. Yang berani coba di-unmute. Energi listrik berubah menjadi energi bunyi pada alat speaker adalah gaya apa? Magnet. Oke, betul. Jasmine, magnet ya.
Ustaz, kenapa magnet? Nah, nanti kita pelajari insya Allah kalau misalkan ada waktunya ya setelah PTS. Halaman 50 Teteh Almira. Ini diapain? Di checklist aja. Checklist Mario. Jadi nomor 4 adalah gaya magnet. Yang 5, menaiki tangga terasa berat. Coba gaya apa? Gaya apa coba? Gravitasi. Betul. Gravitasi. Ya, betul. Ini yang naiknya manusia ya. Jadi menaiki tangga terasa berat karena gaya gravitasi. Kenapa gravitasi jadi berat? Karena kita itu bumi titik atau siapa namanya? Pusat gravitasinya itu ada di inti bumi di tengah-tengah. Jadi semuanya akan terseret ke bawah atau menarik ke bawah. Jadi kalau misalkan kita ke atas, kayak naik gunung, selain capek kita ke atas, kita itu melawan gravitasi. Jadi kenapa kalau misalkan naik tangga atau naik gunung atau pokoknya sesuatu yang naik ke atas itu terasa lebih berat karena kita melawan gravitasi. Yang harusnya kita ke bawah, kita malah melawan ke atas. Oke, selanjutnya. Parasut jatuh ke bumi dengan lambat. Coba kayak gitu tuh. Gravitasi lagi. Betul, gravitasi ya. Gravitasi. Ini sebenarnya kurang satu sih. Harusnya ada kolom gaya gesek. Karena parasut itu jatuh ke bumi dengan lambat karena adanya gaya gesek. Gaya gesek antara angin dan juga parasut yang terbuka lebar. Ini harusnya gaya gesek nih. Kurang satu kolom ya, tapi nggak apa-apa. Jadi kalian harus tahu yang 6 ini gaya gesek ya. Kalau gravitasi harusnya kalau jatuh ke bumi cepat. Tapi karena di sini pakai parasut, tahu parasut? Parasut itu yang kayak balon. Ini parasut nih. Nah, ini parasut anak soleh-soleha. Ini namanya parasut. Kalau misalkan kalian main ke Dufan atau ke Bogor, ini ada yang menyediakan jasa kita bisa naik para layang, juga bisa naik parasut. Mana? Ini ada Daniel nih. Lihat. Ini namanya parasut ya. Belum ada? Coba, udah ada belum sekarang? Ada? Ada ya. Harus di close dulu. Nah, ini namanya parasut anak soleh-soleha. Tuh, warna-warni. Parasut selalu berbentuknya itu lebar. Gak pernah parasut itu kecil. Kenapa? Karena dia itu biar ada gesekan antara angin dan juga si permukaan parasutnya. Jadi dia bergerak lebih lamban. Tuh kayak gini nih, ini contohnya. Tuh, di sini kenapa dia ada putih-putihnya? Ini itu adalah daerah yang kena gesekan, kena dampak gesekan antara parasut dan juga angin. Jadi selain itu mah nggak kena gesekan, tapi kena gesekan yang bulatnya aja. PUBG, oh iya, yang suka main game tahu berarti ya. Nah ini parasut, parasut. Tuh, ini orang yang sedang bermain parasut, terjun bebas, loncat dari kapal atau dari tebing tinggi biasanya kalau parasut itu. Betul kayak terjun payung, kan terjun payung itu pakai parasut ayam. Kalau terjun payung nggak pakai parasut berarti itu mah innalillahi ya. Innalillahi. Ya tuh, iya benar. Nah tuh banyak banget ya model-model dari parasut. Oke, kita kembali ke laptop. Selanjutnya. Selanjutnya, sekrup dapat menempel pada ujung obeng. Gampang ya, ini mah gaya magnet. Sekrup menempel ke obeng. Gaya magnet di checklist. Yang 8, air selalu mengalir ke tempat yang rendah. Nah, ini apa? Gravitasi. Betul ya, mudah. Jadi air nggak pernah ke atas. Tapi kalian tahu ada air terjun dunia yang mengalirnya itu ke atas. Ada yang tahu nggak di mana? Ayo, yang suka nonton National Geographic pasti tahu nih. Ada sebuah air terjun dunia yang dia itu mengalirnya ke atas. Tahu nggak? Ada yang tahu nggak?
Oh, nggak ada yang tahu masa sih? Hujan naik. Bukan itu, bukan hujan naik. Ada, coba nanti kalian searching deh ya setelah Zoom. Ada satu air terjun di dunia yang airnya itu dia udah ke bawah, dia ke atas. Kalian searching deh. Itu ada di dunia. Di mana ya kalau nggak salah? Itu karena gravitasi loh, benar. Karena saking dahsyatnya gravitasi. Betul agak kayak bingungin. Betul ya. Kalian boleh searching nanti di Google. Ayah bunda aku mau searching dong, ikut searching. Coba di mana ada air terjun yang airnya itu ke atas. Masya Allah. Luar biasa pokoknya ya. Allahu Akbar, itu Allah Maha Besar. Kehendak Allah ya. Nah, tapi kalau misalkan nomor 8, air selalu mengalir ke tempat yang rendah adalah gaya gravitasi. Selanjutnya, kompas dapat menunjukkan arah mata angin. Gaya apakah? Kompas dapat menunjukkan arah mata angin. Betul ya, gaya magnet. Karena kalau misalkan kompas itu sama kayak jam tangan, dia pakai magnet. 10. Semua benda yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Nah, ini gampang, pasti gravitasi ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Coba jika sudah, nanti boleh kalian fotokan lalu kirim langsung aja ke WA Ustadz. Biar langsung Ustadz periksa ya. Oke, Ayang, terima kasih. Nah, soalnya susah kelihatan ya. Kalau misalkan di screenshot dari sini, nanti langsung difoto aja. Difoto, lalu kirim ke WA Ustadz. Oke? Terima kasih anak soleh-soleha. Cukup sekian untuk materi IPA. Ada yang mau ditanyakan tentang gravitasi, magnet, dan juga gesek? Nggak ada. Alhamdulillah kalau nggak ada, kita bisa berlanjut ke selanjutnya. Nggak punya buku. Ada Nil, masa iya nggak punya buku? Coba itu jual dulu koalanya buat beli buku. Itu kamu ngapain ada koala di belakang? Jual koalanya buat beli buku. Masya Allah. Nggak pasti ada ya bukunya. Oke, terima kasih ya Daniel. Terima kasih juga teman-teman yang lain. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk mengerjakan IPA-nya. Itu halaman 50 Axel. Aku punya WA Ustadz. Ya, kalau punya boleh langsung chat aja ya ke Ustadz ya. Dikirimkan segera. Terima kasih. Kita ucap hamdalah untuk IPA. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Modulnya halaman 50. Axel, ya Allah. Gemes juga ini Axel ya. Oke, selanjutnya. Tuh, Ustazah Hana juga. Selanjutnya satu pelajaran lagi nih. Tetap semangat ya. Ustadz pun sudah sakit mata cuman demi mempelajari. Enggak boleh live, Arfa tunggu. Udah sakit mata karena lihat terus ke kamera, tapi nggak apa-apa. Demi masa depan yang lebih baik ya, Masya Allah. Satu lagi mah gampang aja. Satu lagi mah tentang IPS. Nah, tentang IPS ini mudah. Kalian tinggal baca aja di rumah, karena kita udah mau udahan juga ya. Biar matanya kita cepat istirahat, karena kita mau video call juga, nanti lihat HP lagi, nanti perih lagi matanya. Jadi untuk IPS, kalian tinggal membaca aja keragaman aktivitas ekonomi. Nah, di sini kenapa Ustadz nggak dijelasin? Karena ini tuh lebih ke hafalan ya. Jadi kita harus hafal aja atau kita harus tahu ada aktivitas ekonomi apa aja sih di Indonesia ini. Tuh dari ada pertanian, peternakan, ada perikanan, kehutanan, pertambangan, industri, perdagangan, dan juga bidang jasa. Ya, ini cukup aja kalian hafalkan ya. Difahami pun lebih baik. Jadi kayak misalkan apa aja sih ada aktivitas ekonomi di bidang industri. Nah, kalian kalau misalkan lebih paham lebih baik. Tapi karena waktunya sempit dan ini itu cukup untuk dihafalkan saja, poin-poinnya aja. Kalau misalkan ada waktu, insya Allah pasti Ustadz akan jelaskan ya. Oke, ada yang mau tanyakan tentang IPS? Tugasnya apa IPS, Ustadz? Tugasnya apa? Bentar, ini Ustadz di rumah aku barusan ada yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau ada yang meninggal kita beristighfar dan innalillahi ya, mengucap innalillahi. Insya Allah semoga almarhum atau almarhumah diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Oke, Ayang, tugasnya tidak ada. Tugas untuk IPS. Jadi hari ini free, nggak ada tugas. Puisi Indonesia nggak ada. Untuk yang IPA tadi tugasnya udah, tinggal difoto berarti ya, lalu kirim ke Ustadz. Dan IPS nggak ada tugas, cukup kalian membaca saja poin-poin yang ada 8 ini. Oke? Tuh, Ayang sambil. Oke, terima kasih kalau begitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak soleh-solehah kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Oke, karena nggak ada yang mau tanyakan, Ustadz pengen kita tutup langsung aja. Dipimpin oleh siapa? Terakhir sini. Nah, udah baca doang ya PSO. Siapa yang mimpin? Teteh Khalijah pakai kamera, pakai kacamata. Oh enggak. Siapa? Oh dari awal lagi. Keisha, silakan Keisha pimpin. Isti'dadan. Siap. Sikap berdoa. Hap. Du'aan. Oh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dfa'nal ghala wal bala wal waba fid dunya khassah fi baladina Indonesia. Baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Teteh Keisha dan terima kasih juga anak soleh-soleha yang lainnya. Ustadz Gilang dan Ustazah Hana pamit undur diri. Insya Allah semua yang kita pelajari banyak manfaatnya dan juga banyak dengan keberkahannya ya. Jangan lupa tetap tersenyum, tetap bahagia, juga semangat. Dan jangan lupa jaga ibadah, jaga kesehatan, juga jaga tugas, dan isi amalan yaumiyahnya. Hari ini Fikol, betul, Fikol. Oke. Jadi tunggu teleponnya sekitar jam 9.30-an. Oke, terima kasih Teh A, soleh-soleha. Kita dedah-dedah dulu sebelum di stop recording. Dah, assalamualaikum. Senyumnya mana senyumnya? Dadah.